Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak masih tegang banget. Kalau kayak tengku 1 jam seperempat, saya 15 menit aja. Namanya juga bagian nutup paling enak. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan arsal ilayna habibahul Mustafa Sayyid Al-Akwan Al-Munzal ilayhi Al-Quran biqawlihi ta'ala walladhi awhayna ilayka minal kitab wal haqqu musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir. ثم أورثنا الكتاب على الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نلقى أنوارها وأسرارها في يوم المصير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم أدم صلواتك وأزكى تسليماتك على سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن سيد الأكوان الحاضر على من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد. Hadirin hadirat wabil khusus para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidah yang begitu banyak sekali, yang mudah-mudahan semuanya dari guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, disembuhkan segala macam penyakitnya, dimurahkan, diberkahkan rezekinya, diberikan manfaat terbesar dari ilmu yang Allah berikan dalam diri mereka di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita semua yang hadir dan yang kita hadirkan di dalam hati kita, dari kerabat kita, keluarga kita, famili kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak haramkan dari rahmat yang turun, maghfirah yang turun, hidayah yang turun, taufik yang turun, mahabbatullah wa ridwanuhul akbar, dan mahabbah Sayyidina Muhammad Al-Ajallil Anwar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali bertambah kedekatan kita dengan Allah, kedekatan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid satu wacana para ulama-ulama kita menyatukan umat, mengumpulkan umat di dalam zikir kepada Allah, di dalam menuntut ilmu, yang itu suatu anjuran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya, berikan anugerah-anugerah yang turun luar biasa. Majtama'a qaumun yadhkurunallah. Di dalam riwayat yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallah wa yaqra'una kitabahu wa yatadarasuna fima bainahum.
Di dalam riwayat yang lain, yadhkurunallah wa yusalluna alayya illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok umatku di dalam berzikir kepada Allah, mempelajari Al-Quran satu dengan yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain, berselawat atasku, kata Rasulullah SAW. Dan ini ada di event Maulid. Ini adanya komplit di dalam Maulid. Makanya kalau yang nggak suka Maulid aneh dia. Kumpulnya di dalam zikir ada, kumpulnya dengerin ilmu banyak banget yang kita dapetin dari ilmu. Kumpulnya berselawat kepada Rasulullah SAW luar biasa manfaatnya. Bahkan ulama mengatakan orang-orang kayak zaman kita pantasnya banyak-banyak hadir Maulid. Kenapa? Udah merosot semangatnya nggak kayak orang dulu. Kalau orang dulu zikirnya hebat-hebat, selawatnya banyak-banyak. Sebelum bulan Rabiul Awal bukan lagi 1000-2000, bukan lagi 10.000-20.000, bukan lagi 100.000-200.000. Udah jutaan selawat mereka kumandangkan untuk Rasulullah SAW. Tapi merosot. Keadaan umat berat orang sekarang, 1000 aja agak ada. Nggak tahu orang Jatiwaringin ada apa agak. Maksudnya kalau tiap hari, kalau sekali-sekali sih kuat dah. Ya, masa nggak kuat 1000 doang sehari, paling 50 menit. Itu udah bacanya pelan-pelan banget. Kalau orang yang bacanya cepet 1000, ya 30 menit 1000 kali. Paling ringkasnya gimana, Beb? Ya Rabbi sholli alaih Muhammad, ya Rabbi sholli alaih Muhammad, ya Rabbi sholli alaih. Itu saya ijazahkan dah antum semuanya. Baca 100 kali setiap sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulin sama Allah. Karena memang begitu ijazahnya. Rasulullah katakan, man shalla alayya kulla yawmin mi'ata marrah ghadallahu lahu hajatahu mi'ata hajah. Sab'ina min hajatil akhirah wa thalathina min hajatid dunya. Orang yang berselawat atasku 100 kali setiap hari, maka Allah tunaikan hajatnya 100 hajat. 70 dari urusan akhiratnya, 30 dari urusan dunianya. Itu kan gampang banget kalau kita melihat kemudahan, keringanan diberikan oleh Rasulullah, ya terutama untuk orang-orang kayak kita ini. Maka ulama ngasih ijazah-ijazah, nggak berat-berat. Kalau banyak sholawat, ribet bacaannya, sulit bacaannya, udah ente baca Muhammad ya Rabbi sholli alaih, Muhammad ya Rabbi sholli alaih. Ya lebih bagusnya ditambahin wa ala alih, tambahin lagi wa barik wa sallim. Boleh, tapi yang diijazahkan oleh guru-guru kita segitu doang. Muhammad ya Rabbi sholli alaih, Muhammad ya Rabbi sholli alaih. Baca 100 kali di sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. 30 hajat kan banyak banget. Pikiran nggak sih kita bisa minta 30 macam permintaan kita? Mau duit banyak, mau mobil banyak, mau rumah banyak, mau tanah banyak, mau bini, ya. Itu yang di dalam bisa terbang-terbangan piring itu. Itu belum berapa tuh. Minta lagi, kata ulama yang kita diijazahkan, setiap kita mengatakan ya Rabbi sholli alaih, sebutkan kita punya hajat. Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlunya pembuktian, bukan hanya amin doang, praktek. Ini kekurangannya kita, kurangnya membuktikan apa-apa yang kita dapat dari guru kita.
Kalau zamannya sahabat, apa yang langsung dibicarakan oleh Rasul langsung dipraktekin, dibuktiin. Begitu juga para sahabatnya Nabi ngajarin ke tabiin, apa yang mereka dapatkan dari para sahabat langsung praktek, dibuktiin. Nah kita dengar doang, amin doang, kagak ada yang ngamalin. Ini udah paling gampangnya nih. Selawat nggak pakai panjang-panjang, nggak diamalin, tahun depan kelewatan. Masih ada yang ngeluh, Bib, aneh susah begini, susah kerjaan, susah duit. Lo nggak pernah ngapalin. Kalau diamalin, udah Nabi paling enaknya manusia yang ngajarin kita segala macam kemudahan. Apapun di dunia dan di akhirat. Paling baiknya manusia, paling penuh sayangnya manusia, paling cintanya manusia kepada umatnya. Jangan yang lain-lain, duri aja ketusuk umatnya dipikirin Nabi SAW. Gak ada suatu pun yang menyakiti, menyulitkan, menyusahkan umatnya, melainkan Nabi lebih berat pikirannya dari kita. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sulit Nabi dengan kesusahan kalian, kecapean kalian, keletihan kalian. Itu susah Nabi mikirinnya. Harisun alaikum. Sangat penuh harapannya Nabi kepada Allah, dari diri kalian menjadi orang-orang yang terbaik. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, lembut Nabi, sayang benar-benar Nabi SAW. Ya pantas kalau kita girangin Nabi, paling kagak bulan Rabiul Awal banyakin sholawat Nabi SAW. Kalau masalah ajaran, Nabi sudah sempurna. Taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kutinggalkan kalian dalam sistem perjalanan yang begitu cemerlang, gamblang, mudah, terang benderang. Bu'ithu bil hanafiyatis samaha. Aku diutus dengan penuh kemudahan, keringanan. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kasih orang girang, jangan dibikin susah, jangan dibikin kabur. Kasih kemudahan, jangan dipersulit. Nggak ada Islam ngajarin yang berat-berat. Allah ngewajibin kita cuma 5 kali sholawat. Sehari 5 waktu doang, padahal 24 waktu Allah kasih rezeki kita. Nafas dikasih, kesehatan dikasih, semuanya diberikan sama Allah kekuatannya. Tapi diminta 5 sholat doang. 5 sholat doang. Kalau orang-orang Jatiwaringin paling top sekali sholat 15 menit udah gak ada tuh kali. Bubar tuh kayaknya tuh. Bayang duhur 15 menit bubar tuh makmumnya ini. Kira-kira berapa menit? 5 menit. Wah itu udah cakep banget tuh 5 menit. Kalau Mah Habib Hud bisa 2,5 menit. Kalau mas saya bisa jadi 2 menit, tergantung permintaan. Dulu Habib Ali bin Ahmad bin Thalib Al-Attas, udah pernah ziarah Pekalongan belum? Itu sembayangnya super duper cepet sembayangnya, muridnya nyeletuk. Habib Ali, kok sembayang cepet banget, mau kemana sih? Kalau orang Betawi kan bilang begitu ya. Inti aneh sembayang segini cepatnya aja, setan masih bisikin aneh, masih digodain aneh hawa nafsu, apalagi aneh pelan-pelan. Jadi masalah ibadah urusannya masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu diri kita kekuatannya gimana, hubungannya dengan Allah gimana, kedekatannya dengan Allah gimana. Yang tahu ya kita fisik aja, zahir aja. Tapi aulia Allah mainnya bukan di fisik zahir, bukan hanya di bagian luar saja, bukan hanya syariat Islam saja. Mereka sudah melampaui tingkatan syariah, thariqah, hakikatul hakikah. Syariat, peneladanan, penjalanan, pelaksanaan tugas keislaman. Jadi sholat 5 waktu, nggak berat.
Puasa setahun sekali, sebulan doang, nggak berat. Nggak terus-terusan lagi dari maghrib, dari fajar sampai maghrib, nggak dari fajar sampai fajar, nggak. Sedekah, keluarin 2,5% harta kita sebanyak-banyaknya 2,5%. Kalah kita sama orang Cina 10%. Karena dia tahu hokinya orang yang ngeluarin sedekah, dia paham, padahal teorinya di kita. La yang kusumalun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah, bertambah, bertambah. Kalau kata ulama satu kali aja Nabi bilang bertambah, wajib kita beriman. Sebagai umatnya kita yakin dengan perkataan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi Nabi penuh penekanan di situ. Bertambah, bertambah, bertambah. Teorinya ada di kita, prakteknya di luar. Jarang yang praktekin. Zakat aja setahun sekali kadang-kadang masih kagak ada yang bayar. Mahalaka malun fi barrin wala fi bahrin illa biman'iz zakah, kata Nabi. Tidak hancur harta di lautan dan di daratan kecuali karena dia nggak ngeluarin zakat. Makanya banyak sawah-sawah kering, banyak bencana-bencana, banyak orang yang ngeluarin zakat atau keluarin zakat salah tempat, salah nyalurin. Akhirnya begini keadaan. Zakat sekali, haji setahun, seumur hidup. Setahun sekali seumur hidup, buat seumur hidup. Nggak diberatin sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang berat. Datang seorang badu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Afrika, Ethiopia, Habasyah. Dia datang menabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, lau amantu bima amanta bihi wa amiltu bima amilta bihi adkhulul jannah?" Qala na'am. Kata Nabi, "Iya. Wahai Muhammad, kalau aku beriman dengan apa yang engkau beriman dengannya dan aku beramal bagaimana yang engkau beramal dengannya, apakah aku masuk ke dalam surga?" "Iya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pikiran dia bukan hanya masuk surga. A'adkhul jannata ma'aka ya Muhammad? Apakah aku masuk surga bersamamu wahai Muhammad? Diam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam dengan permintaannya. Ini orang hebat banget, mau masuk surga, tapi apa? Bareng dengan Nabi pan pinter. Tahu kalau kualitasnya surganya Nabi bukan kualitas yang biasa-biasa. Oh, udah masuk dengan Nabi berapa? VIP, wasilah, illiyin, firdausil a'la. Surga yang paling tinggi ditempatkan di wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipikirkan oleh para sahabatnya Nabi semuanya. Mereka sudah nggak mikirin lagi tentang surga, apalagi kenikmatan dunia. Surga aja udah nggak jadi target utama mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga yang begitu indah. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah janjikan orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya. Bukan lagi setahun 2 tahun, bukan lagi 100-200 tahun, bukan lagi 1-2 juta tahun, bukan lagi 1-2 miliar tahun. Abadi, kekal di dalamnya. Jadi sangat aneh orang yang berebutan dengan dunia, mikirin dunia habis-habisan, padahal jatah dunianya cuma 70 tahun. Jarang yang lewatin dari itu, kata Nabi dalam hadis Imam Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun ma yatajawazu dzalik." Umur-umur umatku antara 60-70 tahun, jarang yang melewati itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang melewatinya. Mudah-mudahan kita doain yang udah lewat
biar kasih ma Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dalam afiah, dalam lutuf dari Allah Subhanahu wa taala, dalam taat dengan Allah Subhanahu wa taala, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah Allah gambarkan surga, ada lagi yang lebih besar dari surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Rumah-rumah istana yang indah-indah di surga Aden. Allah sebutkan lagi wa ridwanum minallahi akbar. Ridhaan dari Allah lebih besar dari semuanya itu. Makanya target hidup seseorang yang beriman bukan hanya surga, tapi apa? Ridha Allah. Mencapai ridha Allah harus pintunya Rasulullah. Mencapai ridha Allah harus melalui cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah harus ngikut Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu sering kita dengar ayat itu. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya lebih berhak kalian membuat keduanya ridha kalau kalian orang-orang yang beriman. Syarat keimanan kita gimana cari cara kita untuk Allah itu ridha dengan kita. Bukan hanya sekedar penjalanan tadi keislaman, iya Pak, itu memasukkan kita ke dalam surga. Tapi ada lagi tingkatan orang-orang yang beriman. Di atas keimanan mukminin, khawasul bashar muslimin, kata ulama. Dari manusia ada orang-orang khusus yang Allah lebihkan. Siapa mereka? Muslimin. Wa khawasul muslimin mukminin. Dan orang-orang dari kalangan yang muslim pun ada yang khusus dari mereka. Siapa? Orang-orang yang beriman. Wa khawasul mu'minin al ulama. Dan dari orang-orang yang beriman ada lagi tingkatan yang tinggi di antara mereka, yaitu para ulama. Dan di atas orang-orang yang punya ilmu, wa khawasul ulama al-arifina billah. Orang-orang yang sudah dekat di dalam ma'rifatnya kepada Allah. Kalau ma'rifat terbagi dua, ma'rifatun ammah wa ma'rifatun khassah. Ma'rifat dengan Allah, kita mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kita keluar dari rahim seorang ibu, ayah kita, dua-duanya muslim, kita masuk di dalam makna ma'rifat ammah. Udah kita dapat ma'rifat dari Allah secara umum. Tapi ada ma'rifat khusus. Orang-orangnya pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orangnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukannya berbeda-beda. Wa khawasul arifin ahlur ridha. Dan orang khusus dari kalangan para arifin billah adalah orang-orang yang naik derajat ahlur ridha, yang dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikutip oleh Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Risalatul Qushairiyah, Maqamatul Yaqin atau Maqamatul Imanil Ashirah. Kedudukan derajat keimanan itu yang 10, dari taubat, sabar, syukur, wara, ikhlas, khauf, tawakal, mahabbah, ridha. Kedudukan yang tertinggi adalah kedudukan ridha. Orang-orang yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala naik dari derajat Islam, iman, ihsan, irfan dengan Allah Subhanahu wa taala. Targetnya kita bukan hanya masuk surga doang. Targetnya kita yang hidup beriman, kita mau bareng dengan Rasulullah. Kita mau duduk dengan Rasulullah. Kita mau berkumpul dengan Rasulullah. Itu yang membuat para sahabat gelisah. Mereka berpikir sampai kurus kering badannya. Diceritakan Thauban bin Sa'id, mana sering kita dengar ceritanya. Wajahnya pucat, badannya kurus, mengurus badannya. Yang tadinya segar setiap saat
berada di majlis Rasulullah, beberapa waktu hilang dari pandangannya Rasulullah, nggak hadir majlisnya Rasulullah, sakit dia. Panggil oleh Rasulullah SAW, Rasulullah lihat badannya pucat, kurus. Apa yang terjadi denganmu, ma baluka ya Thauban? Apa yang terjadi dalam dirimu, wahai Thauban? Tak bisa mengutarakannya, karena masalahnya apa? Bukan masalah zahir, bukan masalah amalan badan. Ini masalahnya apa? Batin. Masalahnya hati. Masalahnya ruh. Yang kekuatan segalanya ditopang dari batin kita. Kalau badan kita jadinya tanah. Tapi orang-orang yang mulia disempurnakan, diabadikan. Badannya nggak boleh tersentuh dengan binatang-binatang tanah dan nggak kembali menjadi tanah. Tetap seger. Makanya kita dengarkan berapa waktu yang lalu makamnya Kiai Nawawi Bantani kalau nggak salah. Ketika dibongkar utuh masih. Nah itu janji dari Rasulullah SAW bahwa ada 7 golongan yang tidak boleh disentuh jasadnya oleh bumi, termasuk para ulama yang mengamalkan ilmunya, para hufaz Quran yang mempraktekkan Al-Qurannya, mengamalkan Al-Qurannya. Mereka dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, diabadikan sampai di liang kuburnya nggak boleh disentuh oleh tanah dan binatang-binatang yang ada di tanah. Yang lain jadi tanah, yang lain tinggal tulang belulang. Tapi mereka orang-orang pilihan Allah, kekasih-kekasih Allah. Inna Allah harrama 'alal anbiya, harrama 'alal ardi an ta'kula ajsamal anbiya. Punya Allah mengharamkan atas bumi untuk makan jasadnya para nabi. Begitu juga yang 7 golongan tadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi menyentuhnya. Ini yang harus kita cari caranya di dalam kehidupan kita. Dunia sebentar, mau pikirin kayak gimana pun, mau perang, mau kita mau ribut, mau berantem dengan dunia, dunia nggak ada artinya di kalangan para aulia Allah, sehingga mereka nggak sibukkan waktunya untuk hal-hal yang mereka membuat mereka jauh dari Allah, gelisah dari Allah. Karena paling pahitnya bagi kekasih Allah apabila dia lalai dari Allah, jauh dari Allah. Paling tersiksa mereka. Dalam perkataannya Sayyidina Muhammad Ibn al-Munkadir, Ya Rabbi mahma adzabtani bi'adabin fala tu'adzibni bitulil hijab. Wahai Allah, apapun siksaan yang kau berikan, jangan engkau panjang-panjangkan waktuku terhijab dari dirimu. Gelisah mereka, pahit mereka hidupnya, kalau sesaatnya mereka keluar daripada pikirannya dari Allah dan Rasulnya. Makanya Sayyidina Abbas al-Marsi mengatakan, Lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin ma'adattu nafsi minal muslimin. Kalau luput pandanganku sesaat dari Rasulullah, aku tidak golongkan diriku seorang muslim. Walaupun banyak tafsirannya dari ulama, tapi enggak jarang dari mereka juga mentafsirkan keluar dari keislaman. Karena orang kalau udah dekat dengan Allah, lalainya mereka bukan seperti lalainya orang biasa. Maksiatnya mereka bukan seperti maksiatnya orang biasa. Pejabat dengan orang sipil biasa beda, dia punya kesalahan habis. Makan KPK, dicelak masyarakat, dituding sono, salahin sono, dilaknat sono, habis. Beda kalau orang-orang biasa sih. Ya paling digebukin. Begitu juga kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Junaid al-Baghdadi pernah dia melihat seorang yang mubtala, yang penyakit di dalam tubuhnya. Dia enggak ngucapin, hanya terlintas di dalam batinnya, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalah. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan badanku dari apa yang diberikan ujian kepadanya. Ngomongnya di dalam hati, di batin, nggak diucapin melalui mulut. Padahal ini apa? Anjuran Rasulullah SAW. Kita kalau ngelihat orang yang lagi dikasih ujian oleh Allah, kita disunnahkan, dianjurkan
untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalah. Diamalin oleh beliau, tapi kedudukannya beda dengan manusia biasa. Dia orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya 30 tahun nikmat bangun malamnya hilang, kenikmatannya, rasanya ada yang hambar. Istighfarnya kepada Allah, biasanya dia merasakan kelezatan, kenikmatan yang luar biasa, ini hambar, hilang. Ketika Allah kembalikan kepadanya itu kenikmatan, ini kita nggak bisa. Kenapa kita jauh dari merasakan, dari menikmati, mencicipi, daripada kenikmatan iman, kenikmatan ibadah, kenikmatan zikir? Karena dalam batinnya kita banyak yang rusak. Hati kita banyak yang gelap, ruhnya kita banyak yang lemes. Ruh ini makanannya zikir, ilmu, ibadah, itu makanannya ruh. Ketika ruh nggak ada makanannya, sama seperti jasad yang nggak bakal kasih makan, lemes. Kenapa orang-orang yang dulu-dulu kuat di ibadahnya? Karena sering dia duduk dengan para ulama-ulama yang mentransfer energi yang luar biasa ke dalam diri mereka sehingga semangat. Kata Sayyidina Muhammad bin Wasi', aku kalau lagi malas aku datengin Rabi' bin Khaitam. Aku datengin dia, bertambah semangat ibadahku 7 hari. Baru ngelihat doang tuh. Karena memang anwar, anugerah yang Allah berikan di dalam batin para kekasih-kekasihnya luar biasa. Ketika memandangnya aja udah dapat kekuatan orang yang memandang, semangat ibadah, kekuatan zikir. Tak perlu dengan obat-obatan yang lain, yang sekarang orang banyak yang kebalikannya. Orang banyak mau brutal, mau bebas, mau segalanya nggak diatur, mau melakukan hal-hal maksiat, menerjang segala yang dilarang. Kenapa? Ruhnya hancur-hancuran. Nggak ada zikir, nggak ada wirid, nggak ada ratib, nggak ada sholawat, nggak ada nuntut ilmu. Batinnya hancur. Seperti orang yang tercekik. Nggak kuat dia. Maunya apa? Berontak. Lihat orang-orang yang kayak guru-guru kita, enak. Majelis walaupun panjang, mereka menikmatinya. Kenapa? Udah biasa dengan zikir, udah biasa dengan majelis, udah biasa dengan ibadah. Beda dengan anak-anak muda yang di jalan-jalanan, yang pakai anting 20, yang ditusuk hidung, tusuk kuping. Itu maunya berantem, maunya perang, maunya bakar-bakaran, maunya ya beda. Kenapa? Batinnya tadi, ruhnya kosong, kerontang, kering, payah, lemes, mati banyakkan mereka jiwanya. Beda dengan orang-orang yang punya kualitas iman, kualitas cinta, kualitas ihsan dengan Allah, apalagi orang-orang yang irfan dengan Allah. Ketika Muhammad Al-Junaid dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan. Dia tanya, "Ya Rabb, kenapa ini gak kurasakan lagi selama 30 tahun? Yang dulunya aku nikmati ketika aku beristighfar di waktu malam, di waktu sahar. Aku nikmat, merasakan kenikmatan yang luar biasa, yang gak bisa ditakbir. Namanya juga rasa gaub. Rasa ente manis, rasanya gimana? Coba tulisin tuh rasa apa manis kayak gimana. Gak bisa abstrak. Begitu juga rasa yang Allah berikan ke dalam ruh para kekasih-kekasihnya ketika mereka menikmati manisnya iman, manisnya ma'rifat, manisnya zikir, manis puasa, manisnya ibadah. Gak bisa ditakbir. Gak bisa kita kasih ukuran-ukuran, gak bisa. Nudau aliyah, rasa yang istimewa, cita rasa yang tinggi yang mereka dapatkan dari Allah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Ali Sirri As-Sakati, sa'atun ma'allah la tu'adil dunya wa ma fiha. Ta'ah. Bahkan di dalam beberapa kitab bukan sa'ah, lahbatun ma'allah. Bukan sesaat, tapi sedetik kalau kita bilang. Sedetik dengan Allah nggak bisa dibayar dengan dunia dan isi-isinya dalam kenikmatannya. Mereka rasakan yang luar biasa ketika mereka dapat itu.
Ditanya mereka, ini Sayyidina Muhammad al-Junaid al-Baghdadi, pemimpin tokoh sufi di Baghdad, dijadikan tokoh sufi terbesar di Baghdad, yang semua para habaib baliknya tarikahnya Syekh Hasan Asy-Syadzili kepada Imam al-Junaid al-Baghdadi. Imam al-Ghazali begitu juga. Ini apa ya Allah? Engkau haramkan 30 tahun aku hilang ini nikmatmu. Karena orang kalau udah nikmat hilang, dia terus mikirin tuh. Nah, ya enggak? Orang kaya jatuh miskin mikirin tuh. Mana tuh duit? Tuh mana tuh rumah kok bisa habis deh. Itu sepanjang hidup kepikiran tuh. Itu baru nikmat ya recehan bagi para kekasih Allah. Nah, mereka dapetin nikmat yang luar biasa. Tak bisa mereka hilang begitu aja tuh. Dipikirin 30 tahun masih ingat. Kata Allah, ingatkah engkau wahai Muhammad? Ketika engkau melihat seorang hambaku yang aku lagi berikan ujian di badannya penyakit. Engkau berbicara di dalam batinmu dengan mengatakan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku dari ujian yang diterima oleh saudaraku. Ya Allah, itu hanya batinku, enggak ku ucapkan. Qala limithlika la yaqulu dzalik. Orang sepertimu tidak pantas ada pikiran seperti itu dan mengatakannya seperti itu di dalam batinmu juga. Khawatirnya para aulia, hati, lintasan, batin, ruhnya mereka dideteksi sama Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi amalan zahirnya. Maka semakin orang tinggi derajatnya, semakin bebannya tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin berat ujian-ujiannya. Jangan kira orang hanya dapetin karamat, pikirannya kalau jadi wali enak, kenapa? Punya keramat. Ya. Bahkan di kalangan aulia, talabul karamah hijab, menuntut keramat di dalam beribadah dengan Allah, beriman dengan Allah, ma'rifat dengan Allah adalah satu hijab. Hijab. Aulia bisa aja minta dalam ujian yang diberikan Allah secepat mungkin dihilangin sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alani la u'tiyanna, fa idza sta'adzani la u'idanna. Kalau orang sudah masuk kalangan orang-orang yang dicinta sama Allah, apapun yang diminta diberikan langsung sama Allah bisa. Tapi mereka ahlul adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan semua prosedur Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Di dalam alam semesta ini Allah punya sistem prosedur yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menabrak prosedur Allah itu bentuk daripada karamah, mukjizat, khawarikul adat. Mereka enggak suka kalau bukan izin resmi dari Allah, mereka enggak minta dengan sekonyong-konyong permintaan dari diri mereka. Kenapa? Ini bisa menabrak daripada prosedur alamnya Allah Subhanahu wa taala, sistem Allah Subhanahu wa taala. Orang dibikin enggak hujan, diminta turun hujan dengan doanya. Bisa para aulia. Jangan aulia, dukun dikasih sama Allah. Apalagi para wali. Dukun-dukun banyak bisa nurunin hujan. Tapi apa? Hujannya jadi malapetaka. Bikin nyusahin umat hujan yang begitu. Tapi aulia Allah dikasih izin kalau pada saatnya izinnya Allah diturunkan kepadanya, sesaat diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk minta didatangkan hujan dari dirinya keinginannya itu ditegur keras. Dulu Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, seorang wali besar di Hadramut, dia dirampok di tengah jalan mau datang ke rumah gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tengah jalan dirampok. Dia bilang, aku nggak punya apa-apa kecuali kitab-kitabku ini dan pakaian-pakaianku yang aku ingin datangin guruku. Aku ingin menambah ilmu, kan duduk dengan guruku. Tinggal rampok nggak bisa. Engkau berikan semua yang ada dari milikmu. Gimana? Aku nggak bawa kecuali badanku ini, pakaian-pakaian yang aku bawa untuk belajar dengan guruku dan kitab-kitab. Dipaksa juga mau digeledah, dia bilang, ya Allah, kakuin mereka semuanya. Allahumma jammidhum. Ya Allah, kakuin mereka semuanya. Kaku semuanya itu orang-orang yang ngerampok. Gak bisa bergerak apa-apa. Akhirnya dia jalan, terusin perjalanannya, ketemu dengan gurunya. Gurunya dari depan pintu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir langsung tegur, wahai Saleh, katanya, kalau engkau datang ke rumahku dalam keadaan telanjang, lebih baik daripada engkau yang engkau perbuat kepada orang-orang itu, katanya.
para guru-guru, pembesar-pembesar kekasih Allah, tahu adab mereka tinggi dengan Allah. Bukan orang sekarang baru bangun malam 2 hari udah minta keramat. Keramat man sentiong. Ini baru ibadahnya ya bisa dihitung jari, zikirnya pas-pasan, maunya semuanya spontanitas langsung jadi. Siapa ente dengan Allah Subhanahu wa taala begitu? Para kekasih Allah ditegur, dia minta keramat. Bahkan dikatakan oleh para ulama, al-karamat indal auliya kal haidhi indan nisa. Keramat di karangan para wali-wali Allah seperti darah haid orang-orang yang keluar dari wanita-wanita. Darah haid. Maksudnya apa? Kotoran bagi mereka. La ilaha illallah. Karena kalau ada kecenderungan dirinya kepada keramat, dia terhijab dari Allah, nggak bisa naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka. Ini dijaga oleh para kekasih-kekasih Allah, umat Nabi yang sudah mulai merosot, tujuan hidupnya nggak jelas, keinginannya jauh dari Allah dan Rasulnya. Imam Busiri ngarang itu Burdah Al-Madih, karangan Imam Al-Busiri yang terkenal fenomenal di seluruh penjuru dunia. Itu karena gejolak politik yang keras di masanya. Ketika tumbangnya dinasti Ayyubiyah mau masuk Malikiyah Barbariyah, Bahriyah di Mesir, gejolak politik terjadi, perebutan kekuasaan terjadi. Dia lihat orang udah nggak mikirin Allah, nggak mikirin lagi Rasulullah, nangis dia gelisah, dikarang itu Madih, Burdah Al-Madih. Ini ulama juga begitu sekarang gelisah, orang udah pikirannya dunia, cari kerjaan, 3 racun yang dikasih mau Yahudi Nasrani, cari ijazah, cari kerjaan, cari gaji. Siapa yang bilang ente punya rezeki dari ini 3? Apakah ente batasin rezeki dari Allah dengan 3 sistem ini? Berapa banyak orang-orang yang mempunyai 3 sistem ini nggak dikasih sama Allah rezekinya? Kalau mau lihat yang paling nikmatnya hidup para aulia Allah, di dalam kesenangannya, di dalam kesedihannya, di dalam kesulitannya, di dalam kegembiraannya mereka itu paling nikmatnya hidup. Mau lihat kekayaan, paling kaya para wali. Nggak ada raja-raja manapun yang bisa ngasih makan ribuan orang setiap hari kecuali aulia Allah. Kita dengar tuh Abu Bakar bin Salim, Abu Bakar bin Abdullah Atas, setiap hari ribuan orang dikasih makan harian, bukan lagi bulanan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kalau seandainya seluruh penduduk Terim semuanya minta makan setiap hari dengan aku nggak gentar. Aku nggak gentar. Karena mereka yakin rezekinya bukan dia ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Merosotnya orang di dalam keyakinan akhirnya dibikin capek oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang bergantung dirinya dengan Allah, maka Allah cukupi dia. Wa man yattakil 'ala nafsihi ukila ilaih wa man ukila yu'dzib. Siapa orang yang bersandar dengan kemampuan dirinya, keilmuannya, pandaiannya, kecerdasannya, kelebihannya, semangatnya, kekuatan dirinya, dia sandarin dirinya kepada itu, lupa dengan Allah, ukila ilaih, diserahin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ukila ilaihi udzib. Siapa orang yang diserahin urusannya kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tersiksa dia. Dapat harta tapi nggak pernah dinikmatin. Dapat jabatan, bikin setruk dirinya, sakit-sakitan hidupnya, puyeng setiap hari. Mau begitu? Lihat aulia Allah. Nikmat, harta datengin dia, jabatan datengin dia, pejabat-pejabat datengin dia, raja-raja datengin dia. Makanya dulu orang tuh berebutan untuk jadi sufi, jadi fukara, jadi masakin. Maksudnya masakin yang punya dudukan derajat orang-orang miskin dan fukara. Karena mereka didatengin oleh raja-raja, pejabat-pejabat, pada minta, pada ngemis di depan diri mereka. Sehingga banyak orang-orang yang pura-pura jadi sufi, mutasawwifin katanya. Karena pengen sama dengan guru-gurunya, didatengin pejabat, didatengin orang-orang hebat, didatengin para raja-raja. Banyak murid-muridnya jadi mutasawwif. Belajar sufi juga deh, kita bilang pura-pura jadi sufi.
Padahal dia belum sama dengan guru-gurunya. Ini udah gak ada orang seperti ini zaman kita. Kalau tidak ada wacana seperti ini, ngumpulin orang seperti ini, di dalam zikir, di dalam nuntut ilmu tadi yang fadilahnya besar, yang kita dengar, kemudian berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah jamin orang-orang akhir zaman paling cepat dia nembus kepada Allah dengan banyakin selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh para aulia, man arada an yasila ilallahi min ghairi wasilah fa alaihi bil iktsari minas shalah wassalami ala Rasulillah. Siapa orang yang mau sampai kepada kedudukan para wali Allah tanpa harus dengan wasilah apapun, maka hendaknya dia banyakin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini difahami benar oleh ulama-ulama dulu kita. Gimana di dalam satu event, di dalam satu acara, isinya penuh, ada zikirnya, ada ilmunya, ada selawatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana lagi kita dapetin? Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan mengatakan, Al-Attas, orang wali besar, mukasyif tinggi, beliau mengatakan, la anfa di akhir zaman illa kathratil istighfar wassalah ala nabiyil mukhtar. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk orang-orang akhir zaman yang pikirannya udah dunia, pikirannya udah glamoritas, pikirannya udah hedonisme, pikirannya udah dibawa dengan hal-hal yang sementara, sesaat. Dunia 70 tahun, paling lama 100 tahun habis. Mereka lupa bahwa kehidupan setelahnya ribuan tahun di masa kuburnya. Satu hari di alam kubur seperti 1000 tahun di masa kalian di dunia. Al-yawmu 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Belum lagi nanti di hari kiamat, al-yawm indahu ka khamsina alfi sana. Satu hari di hari kiamat hitungannya seperti 50.000 tahun kalian di dunia. Dan kita bukan satu hari, 2 hari di hari kiamat. Panjang prosesnya di alam timbangan. Ada 3 umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya tadi bacakan ayatnya, tsumma awratsnal kitaba 'alal ladzina istafaina. Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, mufrid bil muharramat wa tarkil wajibat. Dia banyak masih lalai ninggalin yang wajib-wajib, masih suka dengan yang haram. Fayughfar lahum bi syafaati Rasulillah, kata Ibn Abbas. Orang yang zalimin diri mereka, yang masih gemar maksiat, tinggalin kewajibannya dengan Allah Subhanahu wa taala, jalan satu-satunya dia diampunin sama Allah dengan syafaatnya Rasulullah. Yang Rasulullah katakan, syafaati di ahli kabair min ummati. Syafaatku nanti untuk pendosa-pendosa besar umatku. Wa minhum muqtasid, di antara mereka yang tengah-tengah, ya'mal ma'siyah lakin ya'mal wajibat wa yatrukul muharramat. Dia tinggalin yang haram, dia mengerjakan yang wajib, tapi terkadang terjatuh dia kepada perbuatan maksiat. Itu orang di tengah-tengah. Fayadkhulunal jannata bi rahmatillah. Mereka masuk ke dalam surga dengan kasih sayangnya Allah. Dan ada yang tingkatan tertinggi, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara mereka ada orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki dengan izin Allah. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang kedua tadi yang tengah-tengah, fayuhasabu hisaban yasira. Dia dihisab tapi hisabnya ringan dari Allah Subhanahu wa taala karena masuknya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kualitas tertinggi, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umatnya yang tertinggi kualitasnya. Kalau mau jadi yang tertinggi kualitasnya, duduk dengan kekasih-kekasih Allah, cari kekasih-kekasih Allah, gauli mereka, duduk bersimpuh dengan mereka, karena nggak bisa masuk hadratullah kecuali dengan hadratnya Nabi Muhammad.
Kita nggak bisa masuk hadrahnya Nabi Muhammad kecuali kepada kekasih-kekasih Nabi Muhammad. Dari keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, dan pengikut Nabi Muhammad yang benar-benar menjalankan kecintaannya dengan Nabi Muhammad. Duduk dengan mereka, selalu gauli mereka, maka kita insya Allah akan bersama mereka. Dan itu kenikmatan yang lebih dari kenikmatan surga Allah. Ma fi jannatin ma syaqani min wasliha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kata Habib Ali, di dalam surga fi jannatin ma syaqani min wasliha, aku enggak rindu masuk ke dalamnya illa likaunil hibbi fiha khayyama, kecuali karena ada kekasih-kekasih hatiku di dalamnya. Surga bukan target, tapi apa? Ada kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, para aulia, para mugarrabin, para syuhada, para salihin. Aku ingin bersama dengan mereka. Bukan dengan surga. Targetnya bukan surga lagi, kebersamaan dengan kekasih-kekasih Allah. Orang yang sudah bersama dengan kekasih Allah, dia akan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita selalu bersama kekasih-kekasih Allah yang selalu gemar dengan ilmu, dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina min indik, afid alaina min fadlik, syur alaina min rahmatik, anzil alaina min barakatik, albisna libasa afika wa afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahyina ala mahabbatika wa mahabbati rasulik وأنبيائك ورسلك والصالحين من عبادك احشرنا معهم أدخلنا الجنة معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قوة يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa amalin, praktekin selawat 100. Kalau masih susah juga tambahin 200 tiap zuhur, tambahin lagi 300 tiap asar, tambahin lagi setiap maghrib. Banyakin selawat, pasti semuanya akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, cepat, ringan, mudah. Ini udah dipraktekin. Saya terakhir lupa nih, ada murid saya di Serang, dulunya susah, problem aja hidupnya, ngeluh aja hidupnya. Saya bilang, ente baca maulid deh, baca maulid di rumah ente, anak ente kumpulin, istri ente amalin. Sekarang rumahnya banyak, berlimpah rezekinya, hampir dia ngeri ngeliat rezeki datang terus. Ngeri, ada nggak ngeri orang Jatiwaringin? Ada nggak ngeri ngeliat rezeki datengin terus? Kalau ada yang begitu kasih Habib, tenang udah, Habib yang ngatur ntar. Banyakin dalam maulid, udah pasti kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.